Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak jualan dulu ya. Kita akan membahas tentang banyak pertanyaan dan apa yang saya rasakan dan teman-teman games lover mungkin pernah rasakan. Dan setelah saya teliti, banyak juga yang merasakan apa yang saya rasakan ya, yaitu apakah batu akik jodoh-jodohan dan apa maksudnya gitu ya, tema pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya ini sebagian barang-barang yang saya temukan sebagian ya, dan punya pengalaman pribadi yang unik. Dan saya mendapatkan barang-barang ini dari kisah yang sedikit perlu kita bahas di video ini ya. Nah, seperti ini ya, yang kemarin kita upload, ini adalah fosil liwung yang motif sapi dengan jerapah ya. Ada yang dulu saya upload yang Picasso Jasper ya, ini yang bentuk wajah, dan ada di sini tapak jalak yang dari bulu Hanoman ya, yang punya kisah tersendiri, yang nanti kesimpulannya kita akan rangkum poin dari apa maksudnya batu akik itu jodoh-jodohan. Dan 3 saudara di sini yang saya upload sekitar mungkin 2 tahun lalu ya, dan masih bersama saya. Nah, kita akan lihat kisah yang saya alami ya, dengan nyata fakta yang saya alami. Misalnya yang ini ya, ini adalah kata teman ya, yang maniak dalam batu pirus. Ini adalah batu pirus ya. Awalnya saya tidak tahu jenisnya apa, karena saya melihatnya seperti giok yang ini sudah bagus ya, sudah dirapikan. Awalnya sangat seram dan jelek ya. Nah, ini saya dapatkan ketika saya tinggal di rumah lama saya. Nah, saya basicnya sebenarnya belajar ilmu spiritual itu sudah sangat lama ya, mungkin kurang lebih sudah 10 tahunan ya. Banyak bertemu dengan guru-guru, baik itu di Bali ya, di Lombok, di Subang ya, di Bandung, di banyak tempat yang saya belajar ya. Dan saya juga belajar tentang ilmu menarik benda, yang orang bilang banyak mengakui bahwa dia bisa menarik benda gaib. Nah, dengan menghabiskan banyak biaya ya, saya belajar mengenal guru-guru yang punya anak buah sampai ribuan ya, dan punya tempat praktek di Jakarta banyak. Bahkan mengakunya sebagian punya kenalan dengan RI1 dan sebagainya ya. Nah, sehingga saya tahu yang gimana sih sebenarnya narik benda ya. Ternyata yang saya temukan itu kebanyakan adalah itu disetting oleh si penarik benda. Bendanya ditanam beberapa hari sebelum dia melakukan atraksi di beberapa tempat ya.
dan dia pura-pura mengatakan bahwa ada jin dan ada mustikanya di tempat tertentu, sehingga dia sudah tanam duluan. Sehingga ketika dia menarik benda, dia pura-pura berjurus, berkomunikasi dengan hodam, dan ternyata mendapatkan barang, dan itu ternyata sudah ditanam duluan. Itu pernah saya bongkar di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan setelah saya terus teliti belajar, ternyata narik benda itu semua orang bisa, ya. Bagaimana sih narik benda yang asli? Itu adalah kita bermimpi, baik itu bermimpi bertemu dengan seseorang, kita diberikan batu, disuruh ambil di suatu tempat, ya. Ataukah kita bermimpi misalnya mendapatkan sebuah keuntungan besar dalam bisnis kita, dan kadang dari seseorang yang kita mimpikan dalam mimpi itu menyuruh kita untuk mengambil barang tersebut di tempat tertentu, ya. Nah, itu yang saya alami 2 kali, ya, 2 kali selama ini, ya. Yang lain ada firasat-firasat tertentu. Salah satunya batu ini, ya. Ini dari kisah kejadian nyata. Saya bermimpi malamnya ada seseorang yang memberikan saya sebuah batu, disuruh ambil di bawah pohon di sekitar rumah saya, ya. Dan saya berkeliling paginya sekitar jam setengah 10, dan saya menemukan batu ini berbentuk agak-agak seram di bawah pohon cabe. Itu lucunya, ya. Di pohon cabe itu jenis cabe yang ditanam batangnya besar, ya, yang bisa berbuah berkali-kali. Nah, itu tepatnya ini di Depok, ya. Di Depok, Pasir Putih. Saya menemukan batu ini karena menurut saya batunya kurang bagus dan kurang indah gitu, ya. Warnanya ini kedap, ya, maksudnya tidak kontras. Akhirnya saya merendam batunya dalam posisi kurang bagus waktu itu. Nah, setelah beberapa tahun, ya, saya membeli rumah baru gitu yang lebih bagus, maksudnya berpindah tempat. Nah, sudah sekitar 2 tahun, ya, saya mencari batu ini hilang, nggak tahu kemana. Padahal seingat saya itu saya rendam di dalam batuan yang lainnya. Nah, ketika barang semua dipindah, ini pas di depan gerbang rumah saya, ya, ketika sudah selesai pindah. Ini disaksikan oleh orang yang mengangkut barang, oleh istri saya, ya, oleh orang-orang yang lain juga. Ada sekitar 7 orang yang menyaksikan pas di depan gerbang. Nah, itu kalau dibilang kebetulan, itu tidak kebetulan, ya. Poinnya ada sebuah kisah yang menandakan bahwa batu ini adalah jodoh saya, sehingga orang pun mungkin, ya, melihat pandangan tentang akik itu berbeda-beda. Ada yang menganggap ini warnanya kurang kontras, ada yang menganggap ini lawas, ada yang menganggap ini seninya bagus, ya. Sehingga ketika dia membeli barang yang menurut dia bagus, menurut kita kurang, itu adalah jodoh dia, ya. Jadi keindahan dalam batu akik ini perspektif, ya, tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang. Nah, sampai sekarang pun batu ini tetap di saya, ya. Ini jenis virus, karena dari yang gosok, ya, yang tahu karakternya, ini teman yang maniak di batu virus juga, ya. Ini salah satunya dari kisah bahwa ini adalah jodoh saya, ya. Nah, kita lanjut, nanti kita ambil kesimpulannya. Ini yang 3, ya, ini fosil gali asam. Ini juga pernah saya upload, ya. Nah, tentunya kadang-kadang barang yang saya punya, ya, karena saya kan menjual, memaharkan di Tauhid Metafisik. Kadang barang itu ngendep di saya sampai 10 tahun, tapi akhirnya laku. Kadang itu baru sehari saya dapat langsung habis, ya. Kadang itu 3 bulan di saya baru keambil, ya. Jadi berbeda-beda tingkat lakunya. Bukan masalah menurut orang ini indah atau itu indah, tapi dia memiliki jodoh yang saya yakini, ya, sehingga kadang barang itu ngendap lama akhirnya laku. Ada juga yang tetap bersama kita sampai tua. Nah, seperti itulah faktanya. Nah, 3 saudara ini pun sama dengan kisah yang ini, ya. Ini saya malamnya bermimpi mendapatkan sebuah hadiah besar, ya, dari seseorang yang saya kagumi, ya, maksudnya dari keturunan saya. Nah, ini saya menemukan fosil gali asam, masih berbentuk fosil, ya. Ini mungkin pernah saya upload gambar bongkahnya, ya. Yang di situ ada kendit, ya, seukuran segenggam, ya. Nah, itu malamnya saya bermimpi, dan besoknya ketika saya membeli sesuatu untuk anak istri, ya, saya menemukan batu ini tertutup di tanah, dan saya lihat ujungnya saja sedikit mengkilat, ya.
Nah, akhirnya saya bongkar, saya lihat ada kenditnya dan batunya kristal dan ternyata fosil ya. Dan saya gosok, mendapatkan hanya 3 saja di bagian kenditnya. Nah, ini asli Depok Pasir Putih. Batu yang 4 ini yang di belakang ini asli Depok Pasir Putih ya. Asli 100%. Ini juga dari bongkah. Jadi bukan dari Kalimantan, bukan dari Aceh atau mana. Ini asli Depok ya. Sehingga ini tetap saya lap, saya rawat ya, dan memiliki energi tertentu. Kalau dicek energi dengan 5 tahap, tentunya tidak ngarang-ngarang ya, ada ilmunya. Dan sampai sekarang bersama saya. Itu artinya ini adalah jodoh saya ya. Mungkin ketika dia belum laku itu masih senang bersama saya, karena secara penelitian ilmiah pun bahwa benda sejenis akik ini menyerap energi sekitar. Sampai ada kisah penemuan di Cina, kalau tidak salah itu ya, batuan yang terus menyerap energi-energi bahkan mengeluarkan bunyi. Itu Anda bisa lihat di penemuan Cina dan fakta ya. Jadi mereka menyerap bias-bias kehidupan di sekitar ya. Nah, yang ini adalah giok dari Sumbawa ya. Saya belum lab ya, karena saya juga ini teman lagi saya suruh nge-lab juga. Ini saya belum lab. Ini jenis giok dari Sumbawa NTB ya. Ini pun banyak yang meminta. Ini asli punya orang tua saya, bapak saya ya. Banyak orang yang meminta, banyak orang yang mau beli, tapi tidak pernah mau dikasih oleh orang tua saya. Sehingga akhirnya ini ke saya ya. Ini ke saya, meskipun banyak yang suka batu Sumbawa ini ya. Meskipun tampilannya seperti ini giok ya. Ini yang sering dipakai, disayangi oleh bapak saya. Sehingga sampai sekarang pun masih bertahan di saya ya. Ini juga fosil gali asam dari Sumbawa yang pernah saya upload. Ini pun pakaian kesenangan dari bapak saya. Dia juga seorang kiai di rumah ya. Banyak orang belajar sama beliau sebagai penceramah juga ya. Nah, ini saya dapatkan batu anggur tua ini dari temen yang karena istri dan anaknya sakit ya. Sehingga saya waktu itu lagi mencari anggur yang tua seperti ini. Akhirnya saya dapat jodoh dan mendapatkan ya, yang sesuai dengan kriteria saya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi sedikit agak panjang saya jelaskan kisahnya. Ini saya dapat dari orang Surabaya ya. Ini ada 3 saudara ya. Ini dia badar besi, tapi dia blue tiger eye, dan dia fosil kayu, dan dia pusar bumi. 4 jenis batu dalam satu batu, sehingga dia memiliki klep. Kalau Anda lihat nih, ini natural hawk eye ya, ataukah blue tiger eye bisa ya. Nah, ini bentuknya pusar bumi dengan full badar besi. Ini dia nempel manet dan mata dewa, blue tiger eye, dan dia fosil. Dan ini sering saya pakai nih. Ini 4 batu menjadi 1, 2 sudah habis ke Singapura ya, 3 dulunya, sekarang sisa 1. Dan ini banyak yang nawar, saya nggak pernah mau kasih karena 4 batu jadi 1. Karena mereka ingin batunya, sudah banyak banget, tapi saya tidak kasih. Karena saya sangat seneng batu ini ya, meskipun kita pedagang, tapi kita tetap juga memakai batu ini yang kita sukai. Nah, sehingga dia masih bersama saya sampai sekarang. Dia punya klep dan badan besi. Nah, kalau yang ini saya mendapatkan dari Ciputat ya, Tangerang Selatan. Ini saya menemukan bongkah. Terus saya lihat hitam-hitam, tengahnya ada merah ya. Banyak pelanggannya juga yang dagang bongkah itu tidak pernah bisa mendapatkan barang yang indah ini. Padahal setelah dia jadi ditawar banyak orang ya. Dan setelah jadi digosok oleh tempat saya beli bongkah pun, dia pun sangat seneng dan malah nggak tahu bisa dapat seperti ini. Dan orang-orang di sekitar sana pun mau menawar batu ini ya, seperti itu. Jadi jodoh-jodohan. Nah, seperti ini juga dari teman Tangerang. Ini bulu Hanoman tapak jalak ya. Jadi itu saja yang saya jelaskan kisah-kisahnya. Yang poinnya adalah jadi batu akik ini keindahannya itu tidak bisa menurut satu orang. Jadi keindahannya ini perspektif, dan perspektif yang ada di otak atau pikiran si pembeli itu adalah mana yang menurut dia indah, unik, antik, atau dia suka, sehingga dia membeli itu, sehingga itulah menjadi jodoh dia.
Karena kadang menurut kita ini misalnya ini kurang bagus ya, tapi banyak orang mengatakan ini sangat unik, antik ya, karena dia memperhatikan, melihat dari jarak dekat dan sebagainya ya. Nah di sisi lain ini menganggap warna kurang kontras, tapi di sisi lain mereka menganggap ini lawas, antik dan tua ya. Nah jadi berbagai perspektif yang menciptakan pola pikir di dalam otak seseorang melihat sebuah gemstone ataukah benda antik itu sesuai dengan apa perspektif dia, sehingga dia membeli, sehingga itulah jodoh dia ya, seperti itu. Karena banyak barang yang hari ini jadi, besok saya upload langsung laku ya. Ada juga barang yang sudah 5-10 tahun pada akhirnya laku ya. Nah itu tandanya mereka memiliki pasangan masing-masing, dan kalau bukan jodohnya ya, mau gimana pun itu orang tidak tertarik ya, padahal menurut kita yang punya indah. Nah itulah maksudnya jodoh-jodohan. Jadi semua akik ini memiliki kisah dan jodoh dengan masing-masing pemakainya. Ini juga Jasper Picasso. Ini ada beberapa orang bertanya, kolektor tapi harganya belum cocok sehingga saya masih tahan ya. Karena ini amanah dari seorang kiai ya. Nah karena ini belum cocok di perasaan saya, sehingga lebih baik saya simpan saja, karena menurut saya tidak ada basinya barang-barang seperti ini ya. Nah itu mungkin maksudnya jodoh-jodohan ya. Dan menurut saya Anda pun mungkin pernah mengalami menurut orang barang itu tidak terlalu bagus, tapi menurut Anda bagus dan Anda maharkan atau beli, sehingga orang mungkin membeli dengan harga tinggi setelah di Anda gitu ya. Nah, kadang pedagang akik menurut dia biasa-biasa, tapi menurut kita bagus, dan ya, itu mampu menghasilkan rezeki yang besar. Nah, itu maksudnya jodoh-jodohan ya. Nah, ini mungkin perlu saya ucapkan kepada teman-teman supaya untuk batunya juga, sebenarnya batu itu memang perlu dirawat. Dirawat maksudnya adalah, misalnya saya pribadi punya banyak batu ya. Jadi saya random makainya. Saya random, habis itu kita lap ya, kita gosok-gosok pakai kain, serbuk intan. Jadi dia terus semakin bagus ya. Nah jadi meskipun dia batu itu warnanya kurang kontras, kalau kita rajin rawat dia akan menjadi sangat kinclong. Jadi butuh kita random pakai koleksi kita. Nah misalnya saya seperti ini saya pakai belimbing ya, kanan belimbing, kadang pakai bacan, kadang pakai badar besi, kadang pakai batu sigori lapau, fosil gali asem dan semuanya. Saya random pakainya. Karena kalau kita rawat dia pun semakin bagus ya, dan minyaknya keluar kalau dia kita terus rawat ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan mungkin jadi edukasi ya, dan buat teman-teman. Jadi sayangi rawat barang-barang Anda ya, supaya dia menjadi makin bagus, dan sudah diteliti oleh para pakar dan ahli metafisik bahwa dia menyerap energi, baik zikir Anda, baik kejadian di sekitar batu ini semua diserap ya, itu sudah diteliti. Nah semoga berkah bermanfaat. Tentunya dukung terus ya, jangan malas untuk mengembangkan channel Maniak Akik ini dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang keindahan batu bacan dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional, dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan.
batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.